kalau di cerita-cerita atau di koran-koran itu ada orang yang itu loh kejepit hubungan terus Pancet. gancet. Gancet. Iya, Itu. Nggak bisa ditarik lagi ya dok? Nggak bisa ditarik lagi. Cuma saya belum pernah nemuin jangan sampai gancet. Yang ada yang nggak bisa masuk. Itu banyak sekali. Biasanya orang-orang yang begitu, yang ya dia ditunggu-tunggu kok nggak hamil-hamil sama sekelilingnya tuh nggak hamil-hamil gitu loh. Gitu. Beda ya dok ya? Rapet sama nggak bisa dimasukin beda ya dok ya? Beda. Kalau rapet enak. Rapet enak ya. Masih bisa dimasukin. Iya. Kalau ini sampai wah susah. Ya, ini obrolan kita khusus 17 tahun ke atas ya, Ya. pemirsa ya. Jadi memang ngomong tentang seksolog ya harus yang nyerempet-nyerempet. Harus dijelaskan secara detail dok ya. Iya. Biar tidak menimbulkan bias pikiran dok. Betul. Yang berpotensi menimbulkan impotensi ya dok Iya. ya. Itu Berpotensi menimbulkan impotensi. Dok, kalau yang tadi itu nggak Iya. bisa dimasukin faktornya kenapa? Jadi kalau 100% itu psikologis itu 80%. Pikiran. Dia takut, trauma. Dulunya mungkin sering dengar cerita-cerita, wah kalau malam pertama tuh sakit gitu. Jadi isinya sakit itu di pikirannya dia tuh sakit doang gitu loh. Iya. Padahal kenyataannya gimana? Ya, waktu yang membuktikan. Waduh. Padahal enak ya. Iya. Oke. Jadi 20%-nya tuh ya sebetulnya kan isinya nggak sakit semua, wong dicari kan ya. Iya. Nah, gitu. Jadi dia tuh saking stresnya. Saking stresnya Akhirnya kaku ya. Nah, ada juga 20% tuh secara fisik juga sulit gitu loh. Memang sulit. Misalnya ada dinding vaginanya tuh kaku banget, kurang rileks ya. Iya. Jadi kaku atau terlalu tebal, saking terlalu tebalnya jadinya kaku dok. terlalu tebal ininya, selaput darahnya sulit ditembus, bisa. Tapi sedikit itu. Ya kayak gitu sedikit ya dok. Sedikit, lebih banyak yang enggak. Iya. Gitu. Tapi itu bisa diobati ya dok? Bisa. Ya, dok? Bisa Bisa diobati. terbuka kembali ya dok ya? Bisa. Apa yang tertutup bisa dibuka kembali. Ya. Itu gunanya dokter ya itu ya dok ya. Itu. Terus apa lagi dok? Itu perempuan ya. Perempuan. Ya terus ada juga yang keputihan. Ya. Terus dia terlalu becek. Atau terlalu kering ya. Becek itu kalau main sepak bola juga nggak rame juga. Iya. Masuk brabruk gitu dok ya. Betul. Iya. Cuma jadi kalau dari luar tuh cepat gitu loh, ya kan? Ketahuan nggak enak. Iya. Harus setel itu. Iya, cepat. Lagu. Harus biar untuk menutupi suara-suara itu ya. Iya. Saya bayangkan kalau terlalu basah gitu tinggal di perumahan yang berdempetan itu kasihan tetangganya dok. Kasihan. Iya. Kasihan. Malam-malam. Cuma bisa denger tok. Ya, ya iya. Suara. Nggak hujan, ini kok ada suara becek-becek kecepok ini dari mana? Ya memang alaminya tuh kalau terangsang kan keluar cairan. Oke. Nah, tapi kalau terlalu banyak ya kita kendalikan. Itu ibarat pelicinnya ya dok ya? Pelicinnya. Oke. Tapi kalau sudah terlalu licin kan akhirnya gimana? Ya kan? Iya. Bingung kan? Pokoknya kalau berlebihan ya nggak baik. Nggak baik. Ya kayak air banyak becek banjir ya dok ya. Oke, itu becek. Terus ada juga kering. yang terlalu kering. Oh, kering juga nggak? Jadi saya ini kayak bengkel ya. Iya. Terlalu kering pada orang-orang yang sudah menopause, sudah nggak menstruasi lagi itu udah terangsang dikit-dikit kerangsangnya juga susah. Iya. Tapi juga kering. Akhirnya perih. Yang ini perempuannya gitu. Kalau ya perih semua. Kalau lakinya kan kalau kering kan dok. Tapi kan terlalu kering. Kering juga nggak enak ya Kering, dok ya? iya. Oke. Kering, terlalu kering, nggak enak. Nanti- Ya bukan nggak enak, nggak bisa masuk, terlalu kering. Nggak bisa masuk Nggak imbasnya? bisa, sulit, terlalu kering. Meskipun sudah dirangsang 2 hari 2 malam Ya. juga nggak bisa. Iya, itu kerja kalau itu lembur ya. 2 hari 2 malam itu. Maksudnya Iya. dilanjut besok malamnya lagi gitu loh dok. Iya.
Enak ya ngomong sama seksolog ya. Waduh, enak sekali dok pengalaman. Kalau kurang saru disuruh lebih saru ya. Kalau waktu kecil kalau saru-saru dimarahin loh. Dijewer. Kalau wawancara saya Kan suruh kalau lebih saru. masih kecil kan belum cukup umur dok. Iya, ini sudah umur semua. Makanya tadi ini maksimal atau minimal usia untuk tontonan 17 tahun ke atas. 17 dok. tahun ke Iya. atas. Terus apa lagi dok? Kering. Nah, kering itu perempuan ya, Iya. perempuan. Ya memang kan laki-laki sama perempuan aja Itu, dok. iya. Bukan jenis lain yang lain. Anak-anak. Oh, anak-anak semua. Anak-anak ada, anak-anak. Anak-anak tuh juga yang penisnya terlalu kecil. Lah kan memang masih kecil dok. Hmm? Belum berkembang. Nah, tapi dia tuh gini, dia sering kalau anak-anak kan sering pamer kalau lagi di WC kan sering diintip temannya. Oh, Wah, iya. kecil. Oh. Kayak dia gede sendiri ya dok. Iya. Terus nanti kalau sudah, wah aku gede, wah, kan langsung dia pamer ya Iya, kan? iya. Pamer wah segini, ketahuan kecil memang, Iya. kecil. Nah itu terus bapaknya sama ibunya juga heboh. Jadi bawa, Bapak ibunya yang kecil itu. iya, emang loh. Nah jadi kalau bapaknya kecil biasanya juga bapaknya sambil dok ini kok kecil ya, jangan seperti saya ya, saya juga kecil. Nurun ternyata sebelum Iya, nurun ya. iya. Kalau anak-anak normalnya berapa dok? Berapa senti? Nah, Normalnya ya dok. Yang kalau dianggap kecil berarti kan di bawah normal. Ya? jadi pertama ya, kalau lihat anak itu ada dua hal, ukuran besar kecilnya sama kematangan atau maturitas atau kedewasaan dari seksual. Fisik ya, kalau besarnya itu ada tabelnya, Ya. tapi cara gampangnya aja ya, lihat dari ruas jarinya. Paling enggak dia punya dua ruas jari telunjuk. Oh, Cara panjangnya. gampangnya gitu. Ngukurnya, cara ngukurnya. Kalau orang dewasa, Ya. kalau pas tegang, Nah. paling enggak segini nih dari Wah, sini nih. ilmu Ayo. ini. Ilmu nih. Ayo. Segini ya dok. Iya. Oke, panjangnya ya. Panjangnya. Oh. Gitu. Yes, ilmu ini dok. Tapi Baru kalau- kali ini lah, dok. Ini kalau lihat ini. Iya. Ini. Jempolnya lihat. Jempol. Besar. Nih, jempolnya Besar. nih. Jempolnya dokter Andi besar. Nah, Ini jempolnya menandakan. nih. Jempolnya nih. Iya, iya. Mau ditanya apa? Ayo. Jempolnya Lihat besar, jempolnya. menandakan punyanya besar. Ya dok. Iya. Wah, turun seksolog. Ini dok, besar dok. Wah, ini juga besar. Itu anak-anak. Anak-anak. Terus kalau lihat kematangannya, ya maaf ya, kan bulu-bulu kan kalau orang matang secara Bulu-bulu. kan ada bulu di alat kelamin. Oh, kira-kira bulu tangan. Bulu tangan itu bulu tangan, bulu dada kan kita ada yang nggak punya. Tapi kalau bulu Itu, pubis namanya bulu kemaluan Iya. itu kan tumbuh. Nanti ada tuh di grafiknya juga. Kalau kecil baru bentuknya apa gitu. Rimbunan kecil-kecil Iya. gitu ya. Belum semak-semak. Belum. Dari jumlahnya lah itu ada jadi dua hal. Iya. Jadi kalau anak tuh mesti ada dua, pertumbuhan sama perkembangan. Iya, iya, iya. Gitu. Tumbuh Itu kembang. alat vital nggak Kecil. normal, kecil. Ya kalau perempuan kebalikannya mungkin payudaranya juga terlalu kecil, terlalu gede. Tapi seringkali ini nggak terlalu dimasalahkan ya Iya, karena ya yang ya orang tua masih berpendapat mungkin nanti bisa tumbuh. Tapi yang sering heboh ini sekarang yang anak kecil. Gitu. Namanya mikropenis. Mikropenis. Mikro itu Kecil ya. kecil. Itu yang cowok ya dok ya. Iya. Oke. Ya yang cewek itu tadi ya maksudnya kurang ya. Mikro payudara. Mikro. Ya dok ya. Kan kecil Iya. payudaranya. Iya, iya. Anak-anak bermasalah itu biasanya anak SD, SMP atau berapa? Umur berapa dok? Udah ketahuan ini nggak normal. Biasanya udah yang ini ya, yang terutama yang saya ngomong laki aja ya. Iya. Nah, orang laki itu biasanya umur kelas 5, Kelas kelas 4, kelas 3 tuh udah
dibawa ke sini gitu loh. Oke, Ya, oke. nanti kita lihat hormon-hormonnya, nanti ya kita lihat lah. Nanti lihat perkembangannya, mungkin suruh olahraga dulu, nggak semuanya langsung diobat gitu ya. Iya. Berarti dilatih dulu otot dan hormonnya ya. biar Iya. keluar. Oke. Iya. Itu Gimana berminat? saya kan sudah dewasa dok. Saya udah dewasa dok. Nah, udah jempol gede soalnya. Itu untuk para orang tua ya dok ya. Jadi orang tua harus care ya dok ya. Iya. Harus tanggap ya dengan kondisi seksualitas anaknya. Iya. Harus segera dibawa. Kalau anak kan kadang malu ya dok ya. Oh ya malu, Lah, ya kan mau ngomong malu. malu Ya ya. tapi kan kita juga ya pinter-pinternya lah gitu ya. Iya, Dok. Oke. Pinter-pinternya gimana? Nah itu keluhan-keluhan yang pasien yang biasa datang ke dokter Andi ya dok ya. Iya, Itu banyak sekali ragamnya. betul. Oke. Sekarang kita ngomong tentang gaya bercinta. Gaya bercinta. Iya. Model bercinta. Gaya seks dok. Iya. Kan macam-macam ya dok ya. 68. 68, 86, 69, 96 dok ya. Banyak ya. Iya, Segidok. Oh, kalau Segidok itu nganu dok. Nama grup musik Rocker Jogja, ya? rocker ya. yang yang banyak datang ke dokter apa dok ini yang itu belak-belakan juga ya dok ya pasiennya ngomong. Iya. Yang Ya kalau itu sukanya pengetahuan ini, umum gitu ya, pengetahuan umum ya. Tapi ada pasien juga yang saya itu sukanya gini dok sama suami, sama istri. Ya, gini. Rata-rata berapa persen yang berani seperti Kalau itu? gaya bercinta itu kan prinsipnya kan ada yang seneng suaminya di bawah, Wah, ada yang seneng istrinya di bawah. bottom down, Hah? bottom up apa itu. Ya. Ada yang dari belakang. Prinsipnya cuma itu. Oh, Ya, oke. nanti cuma ya kan banyak. Atas bawah. Iya, atas belakang. bawah dari belakang. Oke. 3. Iya. Kalau dari belakang kan namanya itu doggy style. Yang dari style, belakang. Dari ya. belakang. Oke. Kalau dari si suaminya di atas kan misionaris. Misionaris. ya. Oke. Terus kalau istrinya di atas Ya. namanya woman on top. Ah itu WOT. WOT. Nah, What? What? Ya. Ada juga gaya helikopter. Muter-muter. Muter-muter. Itu yang gaya helikopter perempuannya Iya. yang di atas ya dok ya. Iya. Muser-muser ya dok. ya? Muser-muser. Berarti kan dibutuhkan istri fleksibilitas alat vitalnya ya dok ya. Oh iya. Iya kan? Iya. Karena kan harus ditunjang dengan alat vital yang lentur ya dok ya untuk bisa menjalankan misi helikopter itu ya dok ya. Itu tiga ortodok gaya ortodok itu ya dok. Iya. Nah kan orang kan mengembangkan lagi 69. Oke. 69 itu kan berarti kan yang suami mengoral istri, istri mengoral suami. Gitu. Iya. Ya kan? Ini pemanasan ya dok ya. Pemanasan. Foreplay ya Iya. istilahnya ya. Pemanasan boleh sampai panas sampai selesai juga boleh ya kan. Bagi yang tahu aja ya kan. Bagi yang tahu aja. Biasanya itu kan pemanasan sebelum masuk Iya. ke pertempuran ya dok. Betul, betul. Terus apa lagi dok yang paling banyak? Ya gaya bercinta lagi ada juga ketek apa ya? Kata Pernah ditulup dok. Bukan, ketek ditulup meneng baik. Itu ketek pangkon apa ya? Ketek pangkon. Saya pernah dikasih tahu karena saya iya. maaf ya bahasa itu kan bahasa Jawa jadi saya lama di itu Iya. daerah Eropa ya gitu. Iya. Baru pulang ini juga. Jadi belum. Tapi ketek tahu ya dok ya. Ketek. Kasihan ini kalau mau main sama ketek dok. Enggak. Enggak ya. Itu hanya Jadi istilah ya dok. kayak di Pangku. pangku gini. Nah, terus ceweknya dipegang gini loh. Jadi Nah, suaminya duduk. suaminya gitu ya. berdiri. Berdiri. Suaminya berdiri. Itu Wah. butuh fisik yang kuat. Gitu. Dibutuhkan kekuatan otot Iya. kaki, tidak hanya hormon dan otot Betul. alat vital aja yang itu kalau gaya itu ya dok Iya, ya. iya. Jadi yang penting kan ya itu mungkin yang umurnya masih kuat-kuat gitu ya. Iya. Oke, itu dari berbagai gaya seks itu kan biasanya ada yang rawan menimbulkan apa ya dok ya, cedera, Cedera. luka ya dok ya.
Iya. Kalau dilakukan secara apa ya, hyper gitu ya, Iya. over gitu ya, Dok. Iya. Kayak helikopter muser-muser nggak karuan gitu kan, wah bisa Iya. poplek nanti Mr. P-nya Dok ya. Ya itu Enggak ya? terlalu kebangetan ya berarti. Saya kira kok kalau wajar-wajar pokoknya asal enak ya enggak lah ya. Yang penting itu ya Dok ya. Iya. Wajar-wajar yang penting sama Iya. enaknya ya Dok ya. Betul. Oke. Sudah tahu belum? Belum. Zona-zona erotis. Lo belum? Belum. Mau dikasih tahu. Iya Dok? mau dikasih tahu. Zona-zona erotis. Nah itu penting ini. Iya. Zona erotis. Daerah-daerah yang kalau dirangsang tuh enak. Begitu dijawil sedikit langsung greng gitu. Betul. Bisa Iya. disebutkan Dok? Jadi sebetulnya tuh ya, yang penting tuh pikiran kita rileks. Relax dulu. Rileks dulu, Oke. baru kita menyerang daerah-daerah itu. Tentunya kan yang bikin geli kan payudara. Oke, Wanita payudara. atau pria kan sama juga, Disenggol dikit langsung. kan enak, Iya. ya kan? Kan bisa dirasakan. Jadi kayak ibaratnya tuh mapping, Iya. pemetaan, Oke Pak. pemetaan Di mapping dulu. Di Pertama, mapping. Heeh. payudara. payudara. Oke. Terus tentunya yang lebih dekat dengan alat vital Mr. P itu ya lebih enak. Iya. Iya kan? Dieksplor daerah situ. Dieksplor. Terus daerah itu biji salak juga enak, Oke. bubur apa juga ada enaknya kalau kita pegang ya. Iya. Terus daerah situ, pokoknya daerah panggul situ enak semua. Nah, itu daerah-daerah yang sensi ya Dok ya. Sensitif. Oke. Terus daerah sini, Telinga leher. dan leher. Nah, ya kan? Oke. Coba kalau diembus-embus sama misalnya ada kucing, embus-embus itu juga akan kering. Langsung. Cuma kan karena Greng langsung ya. langsung gerem. Tapi kalau kucing ya enggak lah. Kalau perempuan lah iya. Iya. Oke Dok, wah ini ilmunya banyak sekali Dok. Yang paling Iya. penting tadi ini Dok. Ini ya, Nah, langsung semua, semua pasti semua pada kayak gini ya. pasti gini. Untuk mengetahui ukuran Mr. P Betul, sama yang daerah erotis tadi Dok ya. betul. Iya. Oke Dok, terima kasih. Sama-sama Ilmunya sudah ditularkan kepada saya. bisa dipraktekkan ya. Bisa Dok. Secara bertahap. Harus Dok, secara bertahap dan berkesinambungan Dok. Tapi dulu pernah ada berita, saya pernah diwawancara. Ada orang yang hobinya mempertontonkan alat vitalnya. Eksibisionis. Eksibisionis. Oke. Itu salah satu kelainan. Kelainan, gangguan Kelainan. seks. Iya. Oke, ini Terus pada pria. ya. Kalau pada wanita ada juga kan eksibisionis. Iya kan? Tapi jarang ditemui Dok. Jarang ditemui. Soalnya dia mempertontonkan orang pada seneng. Terakhir Ya, kemarin ditangkap sudah. ditangkap ya. Ya. Oke Dok, terima Itu ya, kasih Dok baik. sudah ngobrol bersama kita di Pose Podcast Radar Semarang Dok. Pokoknya salam sehat selalu, salam bahagia dokter. Baik. Bahagia karena kalau dokter ketemu dengan pasien-pasien yang Ya. bling-bling lah pokoknya Dok ya. Oke, terima Baik, kasih Dok terima Radi. kasih. Sukses Dok.